Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Triwulandari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas 1 dengan NIM 2022-070017. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya dapatkan, yaitu tentang riba. Riba menurut bahasa berarti yaitu ziyadah atau bertumbuh. Dengan pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh atau membesar. Menurut istilah, riba yaitu pengambilan tambahan dari harta dari harga pokok atau modal secara batil. Kata riba juga berarti tumbuh, bertumbuh, menambah, dan berlebih. Al-riba atau al-rima makna asalnya berarti yaitu tambah, tumbuh, dan subur. Jadi, riba itu artinya penambahan atau kelebihan yang terjadi dalam transaksi keuangan. Yang secara khusus menurut Islam ini, riba yaitu dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan tidak adil. Nah, jadi karena riba itu haram, Al-Quran ada yang menerangkan tentang riba itu haram. Demikian pula ada hadis. Hukum riba haram sebagaimana diterangkan di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mais. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahul bai'a wa haramar riba faman ja'ahu mau'izah mir rabbihi fantaha falahu masaf wa amrahu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena keserupaan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kalau dalam hadis tentang larangan riba dinyatakan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, yang artinya dari Jabir RA, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang jadi wakilnya, juru tulisnya, orang yang menyaksikan riba. Rasulullah lanjut bersabda, mereka semuanya sama dalam berlaku maksiat dan dosa. Ada beberapa hadis tentang riba, salah satunya yaitu Sayyatah Abinu wa Usmanu Harbin binu wa Zuhairu Sobbahi Nu Muhammadu hatta sana Rasulu alana Qala Jabirin Az-Zubairi Abu Ahbarona Husyam hatta sana qalu wa sa'idaihi wa katibatuhu wa mu'kilahu ar-riba akila wa salama alayya hillahu sallallahu. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, justru juru tulisannya dan saksi-saksinya. Dia berkata, mereka semua sama. Ada juga macam-macam riba. Yang pertama itu ada riba qard. Riba qard adalah suatu manfaat
manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Yang kedua ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu yang ditentukan, jadi ada tambahan. Yang ketiga ada riba fadli. Yang riba fard adalah penukaran dengan barang sejenis dengan kadar atau kadar yang berbeda, sedangkan dengan barang yang dipertukarkan yaitu termasuk jenis barang ribawi. Yang terakhir ada niba nasiah. Niba nasiah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Riba nasiah ini terjadi juga dalam hutang piutang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.